pagi dan salam SFD diucapkan kepada kalian kelas 11 IPS. Di pertemuan yang ke-9 ini, kita akan melanjutkan materi kita mengenai jenis-jenis zona biogeografi di seluruh dunia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan memiliki rasa cinta kasih, mampu menghargai segala jenis flora dan fauna yang ada di dunia. Nah, untuk lebih jelasnya, mari langsung saksikan video pembelajaran berikut ini dengan semangat. Nah, zona biogeografi ini diklasifikasikan oleh seorang ahli yang bernama Wallace. Jadi, dia menetapkan 6 zona biogeografi berdasarkan flora dan fauna yang terdapat di daratan yang tersebar di seluruh dunia. Wallace membagi menjadi 6 zona biogeografi. Nah, sekarang mari bersama-sama kita mengamati peta berikut ini. Nah, di peta ini kita bisa mengamati wilayah-wilayah yang telah dibagi oleh si Wallace tadi. Nah, kamu bisa membagi atau membedakan 6 zona biogeografi berdasarkan warna dari tiap wilayah yang berbeda. Nah, langsung saja kita akan melihat pembagiannya. Yang pertama itu zona neartik, yang kedua zona neotropik, yang ketiga zona australis, yang keempat zona oriental, yang kelima zona paleartik, dan yang keenam itu zona Ethiopia. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu dari zona neartik. Nah, mari kita amati peta wilayah berikut ini. Nah, ini merupakan peta wilayah Amerika bagian utara. Nah, zona neartik ini membentang dari Arktik di atas, Arktik di utara, ke Kanada, ke dataran tinggi Meksiko Tengah, termasuk Greenland. Nah, jadi zona neartik ini ingat, dia itu pembagian wilayahnya hanya di Amerika bagian utara. Nah, apa yang terdapat di sini? Yang terdapat di sini adalah keluarga mamalia, hewan yang melahirkan dan hewan yang menyusui. Zona yang selanjutnya, yang kedua, itu adalah zona neotropik. Nah, kalau kita lihat di peta berikut ini, kamu bisa melihat ini merupakan peta negara atau Amerika bagian selatan. Nah, mari kita lihat penjelasannya. Zona neotropik ini terbentang dari Meksiko Tengah hingga ke Amerika Selatan, ke Argentina, ke Chili, Brazil. Nah, di zona neotropik ini terdapat banyak keluarga mamalia. Kalau di zona neartik tadi hanya sedikit mamalia. Tapi kalau di zona neotropik ini terdapat banyak keluarga mamalia dan banyak diantaranya merupakan fauna endemik. Fauna endemik itu merupakan fauna yang khas di wilayah itu. Nah, sebagian besar keanekaragaman spesies terkonsentrasi di hutan hujan Amazon. Jadi di wilayah ini terdapat hutan Amazon, jadi di situ banyak terdapat spesies-spesies flora dan fauna. Terdapat juga sabana atau hutan semak tropis. Sabana kemarin merupakan padang rumput tropis. Oke, zona yang ketiga itu adalah zona australis. Oke, kalau dikatakan australis pasti dia berhubungan dengan wilayah Australia. Ya, sudah jelas. Jadi ini merupakan peta wilayah Australia, benua Australia. Jadi dia disebut sebagai zona australis. Tapi ingat, yang diwarnai di sini bukan hanya Australia saja. Ada sebagian wilayah di Indonesia. Nah, zona australis itu meliputi Australia dan Papua Nugini yang ini. Nah, termasuk di dalamnya itu sebagian wilayah Indonesia serta beberapa kepulauan di Indonesia Timur. Iya, mari kita lihat di sini. Pulau Halmahera, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian beberapa kepulauan di daerah Pasifik yang sebelah timur ini. Nah, jadi di zona australis ini terdapatlah di situ hewan-hewan yang sama. Jadi hewan yang terdapat di benua Australia ada yang sama juga yang dengan yang terdapat di Papua, Sulawesi maupun di Nusa Tenggara. Yang selanjutnya itu adalah zona oriental. Oke. Kalau di sini kamu bisa melihat sebuah peta wilayah. Salah satunya itu termasuk wilayah Indonesia dan
sebagian wilayah di Asia. Oke, zona oriental membentang dari Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Nah, zona ini terdiri dari anak benua India, Asia Tenggara, dan bagian dari Kepulauan Nusantara yang berada di utara dan garis Welles. Nah, perhatikan di sini kalau yang Papua ini tadi dan beberapa wilayahnya itu termasuk ke zona Australis. Nah, setengahnya itu mulai dari sebagian wilayah Sulawesi ke Sumatera itu termasuk zona oriental. Jadi di situ terdapat hewan-hewan yang sama dengan hewan-hewan yang terdapat di sebagian benua Asia, misalnya Asia Timur dan Asia Selatan. Yang selanjutnya itu adalah zona Paleartik. Nah, kalau kita lihat peta ini yang berwarna merah, wilayah yang berwarna merah itu merupakan zona Paleartik. Jadi wilayah itu merupakan zona Paleartik. Zona Paleartik merupakan daerah fauna terbesar. Nah, jadi wilayahnya ini termasuk wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan zona-zona yang lain. Nah, zona ini mencakup benua Eropa, Rusia, Asia Tengah juga, Tiongkok Utara hingga Maroko di Afrika. Nah, jadi ini hampir melingkupi beberapa negara yang terdapat dari beberapa benua Eropa, Afrika, dan Asia. Nah, ada 2 keluarga mamalia endemik di zona ini. Yang pertama itu tikus mondok buta, jadi itu fauna endemiknya, dan tikus selevin. Jadi tikus mondok buta dan tikus selevin ini merupakan zona fauna endemik atau fauna khas yang terdapat di wilayah ini. Yang selanjutnya itu adalah zona Ethiopia. Kalau kamu lihat ini merupakan peta dari benua Afrika, tapi tidak semua di benua Afrika itu termasuk zona Ethiopia karena tadi sudah masuk yang di atas ini ke zona Paleartik. Nah, zona Ethiopia itu mencakup Madagaskar dan Sub-Sahara Afrika. Sahara dan Timur Tengah membentuk zona transisi antara daerah Ethiopia dan Paleartik Selatan. Nah, kalau di zona Ethiopia ini banyak memiliki variasi vertebrata. Vertebrata itu merupakan hewan yang mempunyai tulang belakang dibandingkan dengan zona yang lain. Baiklah, itu saja materi kita. Silakan catat di buku catatanmu dengan rapi. Baiklah, demikian saja materi kita hari ini mengenai 6 zona biogeografi. Semoga bermanfaat untuk kalian. Nah, nilai karakter apa yang dapat kamu temukan dari materi kita hari ini? Silakan nanti kamu jawab di soal latihan kita. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan tetap semangat, tetap jaga kesehatannya. Terima kasih dan salam SFD.